Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar Hitam dengan anggota yang pertama saya sendiri Rahmat Ramadan, yang kedua Muhammad Sapri, yang ketiga Febri Saputra, yang keempat Alfitra Pratama, yang kelima Repni Ayu Hesti. Sesuai dengan tugas kelompok yang diberikan dari dosen pengampu Bapak Heri Ponda pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal ataupun sistem yang kami ambil dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Pegawai Menggunakan Metode WEG Produk. Sebelum kami memulai presentasi ini, perlu kami jelaskan terlebih dahulu. Presentasi akan kita bagi dengan 3 session. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Alfitra Pratama, yang kedua akan dijelaskan oleh saudara Febri Saputra, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Sapri. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membuka presentasi ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami minta kepada saudara Alfi Pratama untuk menjelaskan slide pada sesi pertama. Kepada saudara, waktu dan tempat kami persilahkan. Latar belakang. Salah satu sumber daya penting dalam perusahaan adalah pegawai. Keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kualitas pegawainya. Proses seleksi calon pegawai baru merupakan salah satu bagian penting dalam proses manajemen sumber daya manusia. Untuk mengetahui bobot dari seorang calon pegawai, umumnya dilakukan serangkaian tes dengan proses seleksi masih menggunakan metode konvensional dan secara tidak komputerisasi. Karena masih konvensional sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, proses calon pegawai yang lama menimbulkan unsur subjektif. Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem pendukung keputusan untuk seleksi penerimaan pegawai sebagai solusi alternatif sehingga lebih efisien dan efektif. Identifikasi masalah. WEG Product. Metode WEG Product merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang efisien dalam perhitungan. Selain itu, waktu yang dibutuhkan lebih singkat dan digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan perkalian antara nilai kriteria dan yang telah ditentukan. Yang mana nilai dari setiap kriteria harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot kriteria yang telah ditetapkan di awal. Proses ini sama dengan proses normalisasi. Berdasarkan uraiannya, latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan dasar sebagai berikut. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan untuk menerima karyawan? Bagaimana cara memilih karyawan baru yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan penerimaan karyawan baru? Bagaimana cara mengatasi hambatan pada penerimaan karyawan baru? Batasan masalah. Membahas mengenai penerimaan karyawan baru, kriteria dalam penerimaan karyawan adalah seleksi administrasi, pengetahuan umum, psikotes tertulis, wawancara psikotes, penerimaan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara internal perusahaan. Penyusunan solusi dari masalah dibatasi dalam lingkup sebagai berikut. 1. Sistem pendukung keputusan yang hendak dibangun oleh sebuah sistem berbasis web sehingga bersifat generik atau umum. 2. Sistem pendukung keputusan menggunakan metode keputusan DSS. 3. Sistem pendukung keputusan menggunakan metode WEG Product untuk melakukan
perankingan. 4. Sistem diimplementasikan dengan bahasa pemrograman PHP pada sisi server. 5. Sistem diimplementasikan dengan bahasa HTML, JavaScript pada sisi klien. 6. Sistem menggunakan web server Apache dan server berbasis MySQL. Tujuan dan manfaat. Tujuan: merancang dan membangun sistem pendukung keputusan penerimaan pegawai menggunakan web product. Manfaat: manfaatnya adalah untuk mempermudah pengguna baik si pelamar maupun operator untuk melakukan proses dan tahapan penerimaan pegawai dengan mudah tanpa harus tatap muka dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan. Oke, terima kasih kepada Saudara Alfitra Pratama yang telah menjelaskan presentasi pada sesi pertama. Selanjutnya kami minta kepada Saudara Febri Saputra untuk melanjutkan sesi kedua. Kepada Saudara, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem yang digunakan. Sistem yang digunakan dalam sistem website yang dibangun dalam bentuk website yang digunakan adalah metode yang digunakan untuk rankingan penerimaan pegawai adalah web product. Kemudian bahasa yang digunakan yaitu menggunakan bahasa PHP dan menggunakan MySQL sebagai database yang digunakan. Ini adalah tampilan dari sisi user untuk melihat penerimaan pegawai yang apa saja yang dibuka dan untuk pengumuman. Kemudian ada tampilan dari sisi admin. Di sini dari sisi admin kita bisa menambahkan penerimaan pegawai dan bisa untuk melakukan rankingan untuk pengumuman pegawai. Dari sisi user bisa menambahkan user dari misalkan di sisi register. Misalkan kita mengambil contoh, kita untuk mendaftar. Setelah mendaftar kita bisa login. Setelah login terdapat beberapa menu, yaitu menu profil, download, penerimaan, pengumuman. Di profil kita bisa mengedit profil kita untuk kebutuhan penerimaan. Dan di sini juga bisa untuk mencetak kartu untuk tujuan kartu peserta yang untuk tujuan seleksi selanjutnya. Kemudian ada menu download. Di sini di menu download terdapat beberapa file yang dibutuhkan untuk apa saja yang kebutuhan untuk penerimaan pegawai. Kemudian di menu penerimaan terdapat daftar penerimaan yang dibuka oleh perusahaan dari sisi admin. Kemudian ada dari sisi menu pengumuman. Di sini pengumuman yang telah admin hitung berdasarkan rankingan yang telah dihitung oleh admin. Di sini di sisi user bisa mengetahui siapa yang telah lulus dari pengumuman dari penerimaan karyawan yang telah dilakukan. Kemudian dari sisi admin, tampilan admin terdapat beberapa menu, yaitu menu dashboard, data pelamar, penerimaan, users, file, dan perhitungan. Di dashboard, admin bisa melihat apa saja data penerimaan dari ikon penerimaan. Kemudian berapa saja yang melamar dari penerimaan dan berapa saja user yang telah mendaftar di register. Kemudian di menu data pelamar, admin bisa melihat apa saja pelamar yang telah
telah masukkan data-data yang telah dimasukkan oleh pelamar, dan dari sini admin bisa menambahkan nilai sesuai bobot dari file yang telah diinputkan oleh pelamar. Kemudian dari menu penerimaan, dari penerimaan admin bisa menambahkan lowongan baru dan berapa kuotanya. Kemudian ada yang telah ditampilkan di menu penerimaan, dan bisa juga kita menambahkan kriteria yang dibutuhkan, apa saja kriteria yang dibutuhkan. Kemudian di penerimaan bisa juga untuk menutup status lowongan, yaitu dengan menekan tidak aktif, sehingga pelamar tidak bisa melamar dari penerimaan yang telah ditutup. Kemudian dari menu users, admin bisa melihat detail user dari pelamar dan file CV-nya yang jika dibutuhkan. Kemudian dari menu file ini admin bisa menambahkan dari menu download dari sisi pelamar, dari sisi user. Jadi kebutuhan apa saja yang ingin diinfokan bisa ditambahkan dan ditampilkan di menu download. Kemudian untuk perhitungan, setelah beberapa user telah melakukan pelamaran dan memberikan bobot di penerimaan, admin bisa langsung menghitung dengan memberikan rincian nilai dahulu. Setelah memberikan perincian nilai, admin bisa langsung menghitung untuk mendapatkan ranking berdasarkan hasil bobot yang telah ditetapkan sesuai dengan metode web product dan ditampilkan di sisi user dalam menu pengumuman. Kemudian untuk database-nya menggunakan database 0 SKR pegawai. Dalam database ini terdapat beberapa table. Dalam table admin digunakan untuk user admin. Di sini karena tidak bisa menambahkan admin secara langsung di website, maka dibutuhkan super admin untuk menambahkan user admin agar bisa masuk ke menu administrator. Kemudian untuk table file, di sini di menu admin, table file yang dimasukkan admin masukkan di sini akan disimpan di table file. Untuk perhitungan, tabel perhitungan yang ini berdasarkan bobot yang diberikan, maka bobot perhitungan akan ditampilkan di tabel hitung. Kemudian di tabel lowongan adalah tabel yang ditambahkan dari sisi admin. Kemudian penambahan ini akan dimasukkan ke database lowongan. Untuk tabel lowongan rinci berdasarkan. Oke, terima kasih kepada saudara. Untuk tabel rinci berdasarkan kriteria yang ditambahkan oleh admin. Kemudian di tabel pelamar, setelah pelamar memasukkan apa saja yang dimasukkan untuk kebutuhan penerimaan, akan ditampilkan di tabel pelamar. Kemudian adalah tabel users, sesuai tabel user ini sesuai dari user atau pelamar yang telah meregister. Kemudian saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada saudara
Febri Saputra yang telah menjelaskan presentasi tadi terkait tentang sistem yang akan kami uji dan mulai dari tampilan interface sampai ke tentang database-nya. Selanjutnya kami minta untuk session terakhir kepada saudara Muhammad Sapri menjelaskan tentang presentasi dan hasil pengujian sistem. Pada saudara, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, sekali lagi kami ulangi kepada saudara Muhammad Sapri, waktu dan tempat kami persilakan. Maaf mic-nya Bang. Mungkin ada kendala untuk saudara Muhammad Sapri. Mic-nya di open dulu Bang. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa kelebihan serta kekurangan di dalam sistem penerimaan pegawai dengan menggunakan metode web product. Di dalam sistem ini terdapat beberapa kelebihan, yang diantaranya secara security tidak bisa dihacker. Dikarenakan sistem ini menggunakan MD5, yang mana sistem ini hanya bisa dirubah oleh super admin atau si pembuat. Yang kedua, keamanan sistem tidak mudah dihacker dikarenakan data sudah dienkripsi. Yang ketiga, kemampuan untuk mengakses dan mampu menyediakan informasi secara cepat dan akurat. Yang keempat, sistem ini dapat digunakan oleh pengguna atau user friendly. Yang kelima, pada cloud database-nya dibuat dengan sederhana dan mudah untuk dipahami. Yang terakhir, sistem ini menggunakan metode virtual machine image atau database-nya. Pada database-nya, untuk kekurangannya terdapat 3 kekurangan di dalam sistem ini. Tampilan user interface kurang menarik, dikarenakan untuk pewarnaannya sendiri sistem ini sangat sederhana. Yang kedua, settingan akun pada modul profile tidak ada. Yang ketiga, mengubah password pada database tidak bisa dilakukan secara langsung, harus melalui enkripsi data dikarenakan sistem ini menggunakan security MD5 yang hanya bisa dirubah oleh super admin atau si pembuat. Untuk kelemahannya sendiri, yaitu yang pertama, sistem ini tidak dapat menambah akun melalui modul admin. Yang kedua, sistem ini dienkripsi menggunakan MD5. Kesimpulan, sistem pendukung keputusan penerimaan pegawai berbasis web ini dibangun untuk mempermudah perusahaan untuk seleksi penerimaan pegawai dan mempermudah pelamar untuk melakukan lamaran pekerjaan. Yang kedua, sistem ini menggunakan perhitungan dengan metode web product. Dari hasil pengujian sistem yang telah dilakukan dengan metode web product disimpulkan bahwa semua output sistem yang diharapkan sesuai dengan input yang diberikan. Untuk sarannya, yaitu mengubah tampilan UI atau interface lebih menarik. Pada akun admin, bisa ditambahkan sebuah button tambah akun admin. Pada yang ketiga, pada akun pelamar sebaiknya mengupload dokumen dijadikan satu kali penguploadan. Tidak perlu dilakukan pemecahan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Muhammad Sapri yang telah memaparkan atau mempresentasikan dari hasil analisa sistem yang sudah kita uji atau kita teliti sebelumnya, dan berdasarkan dari pengkajian kami dari kelompok Mawar Hitam, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini layak untuk digunakan sebagai sistem pendukung keputusan untuk penerimaan pegawai. Demikianlah presentasi kami pada siang hari ini. Jika ada kekurangan dan kelebihan, kami selaku moderator dan juga para anggota yang menyampaikan presentasi mohon maaf bila ada kata ataupun kesalahan yang kurang berkenan.
Akhir kata kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.